Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pamelda Ariska dengan NIM 23011138112. Saya merupakan mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Idir SOS MSI. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sosiologi dan antropologi kesehatan. Apa sih itu sosiologi kesehatan? Sosiologi kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perawatan kesehatan sebagai suatu sistem yang sudah terlembaga di dalam masyarakat mengenai kondisi kesehatan maupun rasa sakit yang dihubungkan dengan faktor sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan adalah ilmu tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Antropologi kesehatan merupakan bagian dari ilmu antropologi yang sangat penting sekali, karena di dalam antropologi kesehatan diterangkan dengan jelas kaitan manusia, budaya, dan kesehatan sehingga kita dapat mengetahui kaitan antara budaya suatu masyarakat dengan kesehatan masyarakat itu sendiri. Apa sih peran sosiologi itu bagi kesehatan? Peran sosiologi bagi kesehatan yang pertama itu sebagai ahli riset, di mana ia mencari dan mengumpulkan fakta sosial. Yang kedua itu ada konsultan kebijakan, di mana menganalisis perubahan sosial, meningkatkan peran sebagai pendidik kesehatan, dan memahami karakter yang berlaku di masyarakat. Kemudian itu yang ketiga ada teknisi sosiologi, di mana teknisi sosiologi terapan ini bekerja sebagai menganalisis kesehatan. Teman-teman pasti berpikir, apa sih pentingnya mempelajari sosiologi dan antropologi kesehatan itu? Pentingnya belajar sosiologi maupun antropologi kesehatan yaitu untuk pengetahuan klinik, di mana mungkin pendidikan dokter, kesehatan maupun perawat sudah cukup memperoleh ilmu di bidang kesehatan, tetapi persoalan praktek lapangan itu tidak selalu mengenai kesehatan. Tenaga kesehatan juga harus memahami batas antara patologi organis, psikologis, maupun gejala-gejala yang dapat menimbulkan penyakit itu sendiri yang dihubungkan dengan faktor-faktor sosial di mana ia berada. Kemudian itu ada pola penyakit menular berbahaya seperti cacar dan lain-lain. Sudah jauh berkurang dengan ditemukannya antibiotik. Pola pemeliharaan kesehatan cenderung berubah. Masyarakat bukan hanya mencari pertolongan medis karena takut mati, tetapi ada kecenderungan hanya untuk agar pekerjaan mereka sehari-hari tidak terganggu, kecantikan mereka tidak terganggu, kebugaran maupun pengembangan intelektual dan lain-lain masyarakat itu sendiri. Sosiologi dan antropologi kesehatan mempunyai beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu ada epidemiologi. Epidemiologi ini mengkaji tentang peningkatan penyakit, distribusi penyakit, penyebab penyakit yang dihubungkan dengan perkembangan pembangunan. Yang kedua itu ada etiologi. Etiologi ini mengkaji penyebab dan asal penyakit dan pengaruh pada hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya serta berpengaruh langsung terhadap kesehatan penduduk. Kemudian itu ada aspek medis dari sistem sosial, di mana persepsi di masyarakat bahwa penyakit dan kesehatan itu merupakan sanksi sosial. Ada perbedaan anggapan orientasi sehat masyarakat masa dulu dengan masyarakat sekarang, di mana dulu masyarakat itu ke dokter maupun dukun hanya pada saat mereka sakit. Kemudian hanya ada ketakutan bila berhubungan dengan rumah sakit. Justru jika mereka berobat ke rumah sakit, mereka tidak merasa sehat, tetapi mereka tambah sakit. Kemudian itu sedangkan masyarakat di masa kini, alternatif pilihan untuk tetap sehat maupun bugar itu banyak pilihannya. Masyarakat mampu memilih tujuan pengobatan modern di rumah sakit. Dan masa sekarang masyarakat itu ke rumah sakit nggak lagi pada saat sakit saja, tetapi mereka juga seringkali melakukan kontrol kesehatan
mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga kesehatan mereka. Ada beberapa permasalahan kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi. Yang pertama itu adalah disparitas status sosial. Yang kedua itu beban ganda penyakit. Selanjutnya ada kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Kemudian adanya perilaku hidup masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Yang kemudian itu rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Kemudian rendahnya kualitas dan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Kemudian tenaga kesehatan yang tidak merata dan rendahnya kualitas kesehatan bagi masyarakat yang miskin. Kemudian adapun anggapan masalah sosial yang berkaitan dengan masalah kesehatan semula penyebab kematian. Yang pertama itu adalah kemiskinan, kemudian ada kebodohan, yang ketiga itu sanitasi, dan yang keempat itu gizi. Ada beberapa lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial, seperti adanya kontra terhadap KB, mengakhiri hidup dengan cara aborsi, memperpanjang usia hidup melalui transplantasi organ, kemudian ada yang meningkatkan kualitas hidup melalui rekayasa genetika seperti operasi plastik dan lain-lain. Kemudian ada yang percobaan menggunakan manusia hidup. Jadi belajar sosiologi kesehatan adalah untuk memahami mengapa ada perbedaan antar golongan status sosial maupun ekonomi dalam masyarakat dengan pola penyakit mereka. Contohnya seperti penyakit jantung yang lebih banyak pada orang Amerika Serikat yang lahir di Amerika Serikat itu sendiri dibanding dengan lahir di luar Amerika. Karena menurut penelitian Marsh, pola hidup yang tidak terlepas itu semua tidak terlepas dari gaya pola hidup masyarakat itu sendiri. Ada beberapa contoh penyakit yang berhubungan dengan sosiologi maupun antropologi kesehatan. Yang pertama itu ada etnopsikiatri. Etnopsikiatri itu kayak yang masyarakat mengalami gangguan jiwa, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan, kondisi kesehatan mental seseorang. Nah, di etnopsikiatri ini nanti akan terjadi teori label, di mana menekankan pada labeling dan diberi cap perilaku sakit jiwa selalu melekat pada individu yang dianggap menyimpang. Kemudian itu sakit jiwa selalu dianggap memiliki preferensi kambuhan baik sementara maupun melekat selama hidup penderita. Kemudian ada beberapa sistem pengobatan etnopsikiatri yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Prince pada masyarakat Yoruba, Nigeria. Yang pertama itu pasien harus tinggal beberapa hari di rumah pengobatan tradisional. Kemudian diberikan pengobatan dari berbagai ramuan dan pengobatan hewan-hewan atau pengorbanan hewan-hewan. Yang kemudian itu kadang-kadang dukun melakukan praktek transi untuk masuk ke dalam seperti masuk ke dalam roh atau tubuh penderita etnopsikiatri ini untuk melihat atau berdialog dengan roh-roh jahat yang menghuni tubuh si penderita gitu. Yang kemudian itu bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai. Di tepi sungai yang meliputi beberapa acara seperti pengorbanan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru. Contoh penyakit selanjutnya yang berhubungan dengan sosiologi maupun antropologi kesehatan adalah masalah pangan dan gizi. Di mana masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi maupun antropologi kesehatan, di mana sebab kelaparan dan kurang gizi itu merupakan hambatan paling besar yang berkaitan dengan kualitas kesehatan dalam masyarakat, di mana pola konsumsi dan pola
makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh, infeksi, dan penyakit. Kekurangan gizi itu sendiri dapat menyebabkan kemampuan bekerja bisa menurun. Ada beberapa penyebab kurang gizi. Yang pertama itu penyebab langsung. Penyebab langsung itu seperti makanan tidak seimbang, kemudian ada infeksi, yang seterusnya ada penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung ini seperti tidak cukupnya kesediaan pangan, pola asuh anak yang tidak memenuhi, sanitasi air bersih yang kurang, kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan. Kemudian ada pola masalah di masyarakat seperti kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga, kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat. Kemudian akan masalah nasional seperti terjadinya banyak pengangguran, inflasi, kurang pangan, dan krisis ekonomi. Kebiasaan makan hanya dapat dipahami dalam konteks budaya yang menyangkut seperti cara memasak, selera dan kesukaan, kemudian kepercayaan dan pantangan di budaya itu sendiri, di mana makanan dibentuk secara budaya, maka jadilah proses pemilihan dan penyeleksian jenis makanan sekalipun dalam keadaan darurat. Kemudian ada beberapa konsep yang harus dibedakan. Yang pertama itu adalah nutrimen. Nutrimen ini menyangkut biokimia atau suatu zat yang mampu memberikan asupan gizi yang menelannya. Kemudian itu makanan. Konsep budaya yang mensahkan layak atau tidak layaknya suatu zat untuk dikonsumsi. Demikian kuatnya kontribusi budaya pada makanan, maka sangat sukar untuk merubah pola makan tradisional. Selain perbedaan konsep makanan dan nutrimen, hal yang dikaji oleh sosiologi maupun antropologi kesehatan selanjutnya adalah tentang cara makan, kapan dimakannya, dan etika makannya. Pola penyakit akibat menu makan perspektif budaya. Ciri masakan setiap budaya itu sangat unik dan menarik. Contohnya pada orang Amerika yang mempunyai makanan seperti hamburger, orang Prancis kaya akan saus-sausnya, dan kemudian ada orang Jepang yang identik dengan makanan-makanan mentahnya. Dalam masa-masa terakhir telah terjadi pergeseran dan revolusi makanan, di mana dari menu tradisional ke menu modern. Ciri menu modern adalah kandungannya sangat kurang. Contohnya, gandum kini diolah menjadi tepung yang halus dan warna putih. Yang dulunya gandum itu sangat bagus, kemudian diolah menjadi tepung, itu gizinya akan berkurang. Kemudian buah-buahan yang kaya akan serat semakin banyak disisihkan karena adanya makanan-makanan kaleng atau makanan yang diawetkan supaya menjadi tahan lama, dan itu gizinya sangat kurang dibanding buah-buahan yang masih segar dan dimakan langsung. Dampak dari revolusi makanan yaitu makanan modern terhadap makanan tradisional, di mana penyebab perubahan tekstur dan kandungan gizi pada makanan modern ini dapat berakibat pada munculnya berbagai penyakit pada sistem pencernaan manusia. Kemudian revolusi makanan modern ini juga menyebabkan konsumsi gula yang semakin tinggi. Maka biaya penyakit gula, pengobatan kerusakan gigi itu sangat meningkat. Munculnya penyakit peradaban ditandai dengan pola peralihan gaya hidup dan pola makan maupun pekerjaan yang lebih bersifat sedenter atau banyak duduk, di mana konsumsi kalori yang ditandai dengan obesitas dalam sebagian budaya dianggap sebagai lambang kemakmuran, identik dengan kegendutan yang dianggap orang yang memiliki tubuh yang besar merupakan orang yang kaya dibanding rakyat yang miskin dan dianggap memiliki tubuh yang tidak gendut. Itu adalah masyarakat yang
kekurangan makanan. Peranan dokter atau penyembuh dengan pasien yang pertama itu bersifat terbatas dan universal, di mana dokter masih bersifat terbatas, tetapi pasien yang sakit itu semakin banyak. Kemudian bersifat permanen dan temporer, di mana penyembuh perannya itu dilakukan secara permanen, sedangkan pasien peranannya hanya bersifat temporer. Kemudian atasan dan bawahan bersifat hubungan yang menguasai dan menaati, yaitu penyembuhan yang memberikan instruksi dan larangan, sementara pasien harus menaati peraturan yang dibuat oleh si penyembuh tadi. Kemudian sukarela dan sukarela. Sukarela dan non sukarela, hubungan antara penyembuh dan konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi pasien umumnya cenderung non sukarela. Dalam pengobatan di sistem medis, ada beberapa sikap publik di mana masyarakat sering menganggap dokter itu sebagai dewa penolong, tetapi sering juga masyarakat itu kecewa dengan terjadinya pelanggaran kode etik atau malpraktek. Kemudian itu ada pengobatan oleh dokter umumnya dilakukan di tempat khusus maupun tertutup. Yang kemudian itu sangat pribadi dan adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan penyalahgunaan wewenang. Kemudian itu ada juga biaya pengobatan yang sangat mahal yang terkadang masyarakat itu tidak mampu. Ilmu sosial dan ilmu kesehatan itu mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu terlalu menekankan faktor-faktor budaya seperti nilai, norma, kepercayaan, dan sikap, dan mengabaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup. Sedangkan ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran selalu menekankan pada faktor kesehatan fisik yang masih hidup. Jadi akan menjadi suatu keselarasan agar dunia kesehatan menjadi lebih baik, sebaiknya ilmu kesehatan dan ilmu sosial ini saling berhubungan atau saling sejalan dengan baik agar terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat, kondisi masyarakat yang sehat. Demikian materi tentang sosiologi dan antropologi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.